Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ya, baiklah. Hari ini kita akan belajar tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Ketiga, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Keempat, anak-anak diharapkan mampu menyajikan hasil analisis tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Kelima, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menyusun rancangan pidato. Sekarang kita baca bersama-sama teks bacaan yang berjudul Pak Abdi. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu telah membaca teks Pak Abdi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Jawabannya, menjaga persatuan, menjaga kerukunan beragama, dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama. 2. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Jawabannya, penduduk menjadi aman, tentram, dan makmur. 3. Apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Jawabannya, sudah. Pak Abdi selalu mengajak warganya agar senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama. 4. Apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Yang dapat saya teladani adalah berperilaku sesuai dengan ajaran agama, senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan selalu menjaga kerukunan. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 1.
percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 6. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Perhatikan gambar peta negara-negara Asia Tenggara di bawah ini. Ya, kalian amati di manakah letak negara kita, negara Indonesia, kemudian letak negara Filipina, letak negara Brunei Darussalam, letak negara Singapura, letak negara Malaysia, letak negara Vietnam, letak negara Kamboja, letak negara Myanmar, letak negara Thailand, dan terakhir letak negara Laos. Info sejarah ASEAN. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama, seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, sebanyak 5 wakil negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan menindaklanjuti deklarasi bersama. Kelima wakil negara yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, yakni Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia, yakni Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina, yakni Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura, yakni S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand, yakni Tanat Homan. Pada pertemuan ini, kelima wakil negara menandatangani deklarasi ASEAN, atau yang diberi nama The ASEAN Declaration atau Deklarasi Bangkok. Tujuan ASEAN dalam Deklarasi Bangkok. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah dengan organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Organisasi regional yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN resmi terbentuk dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Awal pembentukannya ASEAN bertujuan menggalang kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama di berbagai bidang kepentingan bersama. Pada perkembangannya, ASEAN bergerak di bidang politik dan ekonomi. Seiring majunya ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ikut bergabung. Sumbangsih Indonesia di lingkup ASEAN. Sejak 1967 sampai 2017, ASEAN berkontribusi banyak bagi negara anggota. ASEAN juga semakin berkembang menjadi organisasi matang dan dinamis. Buktinya, ASEAN mampu menghadapi tantangan di tingkat regional dan internasional.
Keberadaan ASEAN mampu menjaga keamanan dan mencapai stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, ASEAN berperan aktif dalam mencegah konflik antar negara di kawasan Asia Tenggara. Apa sajakah sumbangsi Indonesia dalam lingkup ASEAN? Diskusikan bersama temanmu. Kemudian, komunikasikan kepada teman dan gurumu secara santun. Bandingkan hasil jawabanmu dengan contoh pembahasan berikut. 1. Berperan memastikan sentralitas ASEAN. 2. Ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. 3. Sebagai pendorong upaya dan kerjasama penanganan terorisme, radikalisme, dan violent ekstremisme. Posisi dan peran Indonesia di ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara. Dilihat dari posisinya, letak wilayah Indonesia sangat strategis. Wilayah Indonesia dibatasi dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kenyataan ini memungkinkan Indonesia berperan penting dalam interaksi antar negara di Asia Tenggara. Dalam lingkup Asia Tenggara, Indonesia menjadi pelopor pembentukan ASEAN. Sumbangsi lain Indonesia dalam ASEAN sebagai berikut. 1. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN. 2. Menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. 3. Sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. 4. Sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. 5. Mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Pada era globalisasi, interaksi antar ruang di wilayah Asia Tenggara semakin berkembang. Terbukti kerjasama antar negara anggota ASEAN semakin beragam. Kondisi ini terjadi seiring munculnya kebutuhan negara anggota di berbagai bidang. Bidang tersebut antara lain bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan. Bagaimana posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN? Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dalam lingkup ASEAN, negara-negara anggota berupaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN. Untuk mendukung upaya ini, dibentuklah Komunitas Ekonomi ASEAN atau KEA. Apa saja wujud integrasi ekonomi ASEAN? Dalam lingkup ASEAN, wujud integrasi ekonomi sebagai berikut. A. Tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan lebih tinggi. B. Pengentasan kemiskinan masyarakat ASEAN dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran secara merata dan berkelanjutan. Bagaimana pelaksanaan KEA? Pelaksanaan KEA memiliki 4 karakteristik utama. Keempat karakteristik pelaksanaan KEA yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi merata, serta kawasan terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Berkaitan dengan pelaksanaan KEA, negara-negara ASEAN menjalin kerjasama ASEAN di bidang ekonomi berikut. 1. Membuka pusat promosi ASEAN. 2. Sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. 3. Menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. 4. Menjalin kerjasama di sektor jasa. 5. Mendukung pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sekarang kita jawab bersama-sama pertanyaannya. 1. Negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Jawabannya adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. 2. Negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 3. Apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Indonesia sumber daya unggulan rempah, beras, kopi, teh, kelapa sawit, karet, tebu, gas alam, timah, emas, tembaga. Malaysia sumber daya unggulan padi, karet, teh, kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Brunei Darussalam sumber daya unggulan minyak bumi, gas alam, kelapa sawit, dan karet.
Singapura tidak memiliki sumber daya unggulan. Kamboja sumber daya unggulan karet, beras, kayu, dan ubi-ubian. Laos sumber daya unggulan kayu jati dan cendana. Myanmar sumber daya unggulan tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, nikel, beras, kacang-kacangan, dan karet. Filipina sumber daya unggulan padi, jagung, gula, kopra, buah-buahan, abaca, tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Thailand sumber daya unggulan beras, jagung, tebu, ubi-ubian, karet, cengkeh, kayu jati, kayu besi, timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Vietnam sumber daya unggulan beras, karet, kedelai, kopi, teh, minyak bumi, dan bara. 4. Apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor? Indonesia, barang yang diekspor minyak bumi, karet, teh. Barang yang diimpor gandum, beras, gula, dan mesin. Singapura, barang yang diekspor tekstil, bahan bakar, elektro. Barang yang diimpor karet, timah, kayu, minyak bumi. Malaysia, barang yang diekspor sawit, karet, timah, minyak bumi. Barang yang diimpor kayu, mesin, alat transportasi. Brunei Darussalam, barang yang diekspor minyak bumi, kayu, lada. Barang yang diimpor bahan pangan dan tembakau. Filipina, barang yang diekspor gula, kopra, teh, sayur, buah. Barang yang diimpor gandum, besi, baja, minyak bumi. Vietnam, barang yang diekspor gula, beras, karet, batu bara. Barang yang diimpor minyak bumi, mesin, alat transportasi. Laos, barang yang diekspor timah, kayu, kopi. Barang yang diimpor beras, bahan bakar, transportasi. Kamboja, barang yang diekspor beras, karet, jagung, lada. Barang yang diimpor minyak bumi, mesin, tekstil. Thailand, barang yang diekspor beras, karet, buah, gula. Barang yang diimpor minyak bumi, mesin, semen. Myanmar, barang yang diekspor beras, kayu, teh. Barang yang diimpor kertas, pupuk, dan mesin. Apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari negara mana produk tersebut diimpor? Jawabannya, Indonesia, barang yang diimpor gandum, beras, gula, dan mesin. Singapura, barang yang diimpor karet, timah, kayu, dan minyak bumi. Malaysia, barang yang diimpor kayu, mesin, alat transportasi. Brunei Darussalam, barang yang diimpor bahan pangan dan tembakau. Filipina, barang yang diimpor gandum, besi, baja, dan minyak bumi. Vietnam, barang yang diimpor minyak bumi, mesin, dan alat transportasi. Laos, barang yang diimpor beras, bahan bakar, dan transportasi. Kamboja, barang yang diimpor minyak bumi, mesin, tekstil. Thailand, barang yang diimpor minyak bumi, mesin, dan semen. Myanmar, barang yang diimpor kertas, pupuk, dan mesin. 6. Apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? 1. Mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. 2. Ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. 3. Ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. 4. Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. 5. Berperan aktif dalam AFTA, ASEAN Free Trade atau perdagangan bebas. Pada pembelajaran 1 dan 2, kamu telah membaca teks pidato. Pada bacaan Pak Abdi di awal pembelajaran 3 ini juga terdapat teks pidato. Keseluruhan teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. 1. Salam pembuka, berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. 2. Pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. 3. Inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. 4. Penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. 5. Salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan
dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.